Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan mengenai bab 3 menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji ya. Kelas 11 Ilmu Sosial Al-Quran Hadis. Oke, kita harus pahami dulu dari pengertiannya. Pengertian pergaulan bebas yaitu perilaku yang dilakukan telah melewati batas norma yang berlaku dengan artian tidak ada aturan dalam hidupnya. Lalu, perbuatan keji, suatu tindakan yang dinilai sangat buruk, baik dinilai dari akal sehat atau dinilai dari segi sosial kehidupan. Nah, karena tidak adanya aturan, bahwasannya kalau misalkan tidak ada aturan, pastilah harus ada larangan atau aturan dalam agama Islam. Nah, itu sudah jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu sudah jelas. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Begitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita tidak melakukannya? Bagaimana caranya? Oke, di sini ada beberapa cara hal yang memang harus kita patuhi, karena hanya mungkin dari ikhtiar cara menghindarinya kita bisa terbebas dari yang namanya zina. Yaitu pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, memelihara kemaluannya. Yang ketiga, menutup auratnya. Yang keempat, menikahlah bila sudah cukup dalam ilmu, agama, dan ada jodohnya. Ya iyalah, masa kalau misalkan gak ada jodohnya mau nikah juga. Terus, berbicara sewajarnya, jangan dilebih-lebihkan kayak mengundang syahwat kan ada ya. Lalu, berhias dengan sewajarnya hanya untuk suaminya gitu. Apalagi kan sekarang suka banyak ya yang dandanan menor itu, kayak buat apa sih, buat dikasih tahu lihat ke siapa sih gitu. Jadi ya buat diri sendiri aja gitu, atau enggak ya dandannya jangan terlalu berlebihan lah, sewajarnya aja. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya menutup auratnya. Lalu menutup aurat itu batas-batasnya untuk perempuan apa, Bu? Untuk laki-laki apa, Bu? Oke, di sini ada batas aurat dalam Islam, yaitu aurat laki-laki ya, antara pusar hingga lutut, dan pakaian harus longgar. Kenapa? Karena kan ada juga yang mungkin segolong orang, ada yang kalau misalkan melihat laki-laki yang bajunya juga terlalu ngetat gitu kan, jadi takutnya mengundang syahwat juga ya, dan tidak menyerupai wanita. Kenapa? Karena kalau misalkan menyerupai wanita itu pasti tidak mensyukuri, berarti kan dia ingin seperti wanita kan. Kalau misalkan ingin seperti wanita, berarti dia tidak bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, lalu di sini tidak menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir itu yang tidak, jadi dia tidak menggunakan barang-barang yang aneh-aneh gitu kan, yang tidak sepantasnya aja dipakai gitu. Lalu aurat perempuan, apa sih aurat perempuan itu? Yaitu keseluruhan badan atau seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, di sini ada juga pakaian harus longgar dan menutup aurat. Pakaian harus longgar. Emang ada yang ngetat? Ada sejumlah orang atau beberapa orang yang
memakai pakaian tapi seperti telanjang, dalam artian dia itu memakai baju ketat dan melihatkan lekuk tubuh si wanita yang memakai baju ketat itu gitu. Takutnya kan jadi membawa itu ya, syahwat gitu loh. Terus tebal dan tidak menampakkan warna kulit. Itu juga ya kan, barangkali ada yang baru aja lihat dikiranya itu tidak memakai baju karena warnanya sama kayak kulit kan, jadi oh kamu nggak pakai baju ya gitu. Kelihatan kan, jadi pikirannya kemana-mana gitu karena kalau misalkan ada yang lihat gitu. Terus tidak menyerupai laki-laki. Nah itu dia, kalau misalkan menyerupai berarti dia itu secara otomatis gitu dia ingin seperti laki-laki. Bila dia ingin seperti laki-laki berarti dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah gitu. Oke, di sini untuk memantapkan apa yang kita baca, yang kita pedalami dalam Quran surat Al-Isra, kita pedalami lagi dalam Quran surat An-Nur itu ayat 2 itu dijelaskan juga, dan artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jangan merasa deraklah pezina perempuan dan pezina laki-laki, dan janganlah kamu merasa ada belas kasihan, karena semakin kita merasa kasihan, semakin kita tidak peduli sama yang melakukan zina, karena itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang melakukan perbuatan yang tidak baik gitu, yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah gitu. Ya, dan juga kenapa harus disaksikan oleh sebagian orang beriman? Karena itu sebagai contoh, bila misalkan ada salah satu yang pezina laki-laki dan perempuan serta dihukum dan dilihatkan oleh beberapa orang muslim, berarti dia pasti ini benar-benar loh hukumannya itu dilakukan, bahwasannya yang pezina laki-laki atau perempuan pasti akan dihukum seadil-adilnya dalam hukum Islam begitu. Jadi kalau misalkan benar-benar itu dilakukan, dan pasti ada rasa saya tidak boleh seperti itu karena saya tidak mau hukuman itu jatuh kepada saya, misalkan begitu. Oke. Nah di sini juga untuk memperyakin lagi, kita takutnya ragu, ini benar gak sih Quran surat itu yang tadi Al-Isra ayat 32 sama An-Nur ayat 2 itu benar gak sih? Kita lanjut lagi, ada hadis riwayatnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Ais, dari Ukail dari bin Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Nah di sini sudah jelas juga bahwasannya walaupun misalkan pelacur pelacur pekerjaannya itu melakukan hal yang mendekati zina atau benar-benar zina, tapi bila dia kuat akan imannya, kuat akan
ketakwaannya kepada Allah, dia tidak akan melakukannya. Karena dia tahu bahwasanya Allah melihat dia sedang sedang berbuat maksiat. Dan bukan hal pelacur saja, tetapi seperti maling, perampok, lalu ya pokoknya perbuatan pekerjaan yang memang itu berbuat maksiat, tapi dia tetap melakukannya. Kalau misalkan dia imannya kuat, ketakwaannya kuat, pasti dia tidak akan melakukannya. Ya, oke. Karena saking imannya tuh tebal sekali, jadi dia tidak melakukannya gitu. Tapi itu hanya segelintir orang saja yang bisa patuh dengan perintah Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini lalu apa sih hukumannya yang udah berzina, yang belum nikah sama yang udah nikah? Sama nggak sih hukumannya? Jelas beda. Karena di sini ada dua macam-macam zina. Hukumannya ada dua, zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu berhubungan dengan lawan jenis yang perempuan atau laki-laki dan laki-laki sudah menikah tetapi melakukan zina dengan yang lain. Dalam artian ini dua-duanya itu udah menikah tetapi dia selingkuh dan melakukan zina di luar pernikahan, bukan di pernikahan yang sudah ikat pernikahan gitu. Jadi yang lain gitu. Jadi selingkuh lah ya. Udah selingkuh ya, terus berbuat zina, itu benar-benar itu double dosanya, itu dua tuh dia. Apalagi misalkan ada hasilnya, kayak misalkan kebobolan gitu kan, hamil misalkan. Nah, otomatis anaknya itu kalau misalkan lahir, dia otomatis akan merusak, udah otomatis itu merusak pernikahan yang awal pernikahannya yang sah secara agama dan negara. Dan si anak ini pasti akan sulit karena tidak ada ikatan sah secara agama dengan secara negara begitu. Lalu zina ghairu muhson, berhubungan dengan lawan jenis yang perempuan dan laki-laki belum menikah tetapi melakukan zina tanpa ikatan menikah. Hukumannya dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini banyak banget ya. Bahkan yang terdeteksi aja itu sampai beribu-ribu. Iya kan ya. Aku waktu itu saat ibu pernah ngecek datanya sih. Dan itu tuh banyak banget. Saking banyak itu udah kayak korbannya itu banyak banget gitu. Pasti di sekarang juga di berita-berita pasti kalian juga pada tahu. Nggak usah ibu kasih tahu juga, pasti kalian udah pada tahu. Nah, serem banget kan, hukumannya dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Itu udah pasti kayak mati secara perlahan ya. Tapi memang itu tuh hukum Islam yang memang sangat membuat Islam itu indah, karena saking indahnya tidak bisa tandingannya gitu. Maksudnya kalau misalkan hukum Islam benar-benar ditegakkan, pasti orang-orang itu tidak bakal melakukan hal zina karena dia sudah tahu hukumannya, dan itu bila tertimpa oleh seseorang atau olehnya pasti memikir kayak sakit banget gitu, kayak bukan sakit lagi sih, ini lebih kayak mati secara perlahan gitu. Pasti dia tidak mau karena udah ada korbannya gitu. Nah, tadi lupa, zina muhson itu hukumannya dirajam. Dirajam itu seperti dilempari batu ya, dilempari batu hingga mati. Itu kayaknya dibunuh secara perlahan juga sih, sama sih. Ini dua-duanya serem sih. Ya udah, oke, lanjut ya. Oke, Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam, yaitu memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara harta kekayaan, memelihara kehormatan.
Ya, ini Islam sangat indah sekali, sangat indah. Saking indahnya itu sangat memelihara semuanya, dari jiwa, agama, akal pikiran, dan harta kekayaan, lalu kehormatan. Itu sangat penting, itu kehormatan ya. Oke. Nah, di sini langsung saja tugasnya ya, merangkum bab 3 atau menulis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Lalu hadisnya, ayatnya tulis, lalu artinya dan isi kandungannya. Dan jangan lupa dihafalkan ayat dan artinya. Dikirimkan boleh tatap muka atau pas ibu lagi ke sekolah ataupun lewat via WhatsApp, tetapi harus tutup mata gitu kan, biar bener-bener hafal nih karena tutup mata gitu kan. Kalau misalkan video call lama ya gitu, banyak lagi, dan diberi waktu 2 minggu, tetapi lebih cepat lebih baik, jangan sampai 2 minggu ini gitu kan. Jadi nanti tugasnya. Oke deh, terima kasih telah menyimak, yang sudah menyimak dalam komentar ya, nama, terus kelas, lalu keterangan sudah menyimak, nggak usah nama sama kelas aja. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.